Alhamdulillahilladzi shalla 'alan nabiyil mustafa wassalatu wassalamu 'alan nabiyil awfa wa 'ala alihi wa sahbihi dzawil qurba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat Jumat yang kami hormati, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, utamanya nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat sihat wal afiat. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita rindukan syafaatnya fid dini wad dunya wal akhirah, khususnya besok di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa memberi syafaat, tidak ada yang bisa memberi pertolongan kecuali orang yang diberi izin oleh Allah, dan orang tersebut adalah Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, berbicara tentang iman, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, wal 'asri, demi masa, innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, manusia itu dalam kerugian. Semua manusia, yang laki perempuan, yang kaya yang miskin, yang rakyat yang pejabat, semuanya dalam kerugian. Mengapa rugi kita? Bertambah hari, bertambah bulan, tambah tahun, tambah tua. Tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, kita tambah rentak, tambah ringkih, tambah penyakitan. Kecuali yang tidak rugi siapa? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Yang nomor dua, wa amilus shalihat, dan mau beramal saleh. Baik amal saleh yang langsung berhubungan dengan Allah atau amal saleh yang bersentuhan dengan kehidupan manusia. Dan yang nomor tiga yang tidak rugi adalah mereka yang watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri, saling mengingatkan dengan keimanan, dengan kebenaran, dan saling mengingatkan dengan kesabaran. Insyaallah para jemaah sekalian, ketiga-tiganya saat ini kita berada di dalamnya. Kita insyaallah bagian orang-orang yang beriman. Kita sedang mengamalkan amal soleh, yakni sholat Jumat. Dan hari ini kita sedang mendengarkan nasihat dari khatib. Namun pertanyaannya, apakah iman itu benar-benar ada di dalam diri kita? Maka kita harus bertanya, ma huwal iman? Apa itu iman? Al-iman para jemaah sekalian adalah at-tasdiqu bil qalbi, sebuah keyakinan, kemantapan di dalam hati, kemudian wal iqraru bil lisan, diikrarkan dengan lisan, wal amalu bil arkan, kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu iman. Yang pertama at-tasdiq, kita membenarkan, meyakinkan, percaya dengan hati kita. Soal apa? Soal 6 hal. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya, percaya dengan kitab-kitabnya, percaya dengan para rasul, percaya dengan hari kiamat, percaya dengan qada dan qadar yang kita kenal dengan rukun iman itu. Tidak hanya cukup di dalam hati percaya, harus diucapkan. Minim diucapkan dengan 2 kalimat syahadat,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak hanya itu, harus dibuktikan dengan amal perbuatan yang dilambangkan paling sedikit dengan 5 hal dalam rukun Islam itu, syahadat, salat dan seterusnya. Maka dari sekian hal yang menjadi bukti keseharian kita setelah syahadat adalah keistiqomahan kita melaksanakan salat. Karena itu para jemaah sekalian, setelah kita at-tasdiq wal iqrar, kemudian kita mengamalkan atas keyakinan itu, tentu ada tandanya. Kalau saya katakan ini gula, mengapa? Karena manis. Ini asin, ini garam. Ada tandanya. Orang beriman itu apa tandanya? Saya kutip di dalam kitab Nasaihul Ibad yang disusun oleh ulama besar dari Indonesia, namanya Kiai Nawawi bin Umar Al-Jawi atau Al-Bantani. Beliau menyampaikan begini: anna sya'airul iman, tanda-tanda orang beriman itu arba'atun, ada 4. Yang pertama, orang beriman itu adalah at-taqwa. Orang beriman itu menjalankan perintah Allah dan dia menjauhi larangan Allah. Itu tanda yang pertama. Maka saya katakan di tempat ini, Bapak yang sedang menjalankan sholat Jumat, insyaallah orang beriman. Mengapa? Sedang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, yakni dalam bentuk sholat Jumat. Saudara-saudara sekalian, ini tidak main-main. Iman ini kekuatan. Orang luar bangga dengan kekuatannya, dengan senjatanya, dengan uangnya. Itu yang menjadi spirit. Itu yang menjadi motivasi. Dan kita melakukan banyak hal. Apa yang mendorong itu semua? Ya karena kita iman. Tengah malam kita bertahajud, tidak ada CCTV, tidak ada orang yang melihat kita. Siapa yang menyuruh tahajud? Karena ada iman. Kita berpuasa, berlapar-lapar dan berhaus-hausan kita. Siapa yang menyuruh itu? Karena ada iman. Kita bersedekah, menginfakkan harta kita, banyak kita keluarkan. Kita cari sulit, kita keluarkan. Siapa yang mendorong itu? Karena kita punya iman. Karena itu para jemaah sekalian, yang pertama at-taqwa ini menjadi ciri khas daripada orang beriman. Yang nomor 2, orang beriman itu al-haya'u. Orang beriman itu punya malu. Malu berbuat maksiat. Kalau saya sedang berbuat maksiat sendirian, sadarlah ada Allah yang memantau. Kalau sedang berbuat maksiat berdua, ada Allah yang memantau. Kalau saya berbuat maksiat secara berjamaah, ada Allah yang melihat. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita Raqib dan Atid sebagai petugas untuk mengawasi apa yang kita lakukan. Yang nomor 3 para jemaah sekalian, tanda orang beriman itu hidupnya selalu bersyukur. Baik syukur dengan lisan, hari-harinya penuh dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Ada syukur juga dengan hati, yakinkan bahwasanya apa yang kita rasakan mulai awal sampai akhir murni pemberian Allah. La haula wala quwata illa billah. Dan yang nomor 3 para jemaah sekalian, syukur dengan al-jawarih, syukur dengan anggota badan. Mulai ujung kepala sampai ujung kaki kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Maka para jemaah sekalian, di saat kita melaksanakan sholat yang didahului dengan takbir Allahu Akbar dan ditutup dengan salam, sejatinya kita sedang melaksanakan 3 syukur. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, dan syukur dengan anggota badan. Yang terakhir para jemaah sekalian, tanda orang beriman itu adalah as-sabru. Sabar. Sabar ketika mendapatkan musibah. Sabar menjalankan taat. Sabar dengan godaan maksiat, utamanya ketika mendapatkan musibah. Ikhtiar sudah, berobat sudah, kerja udah, hati-hati udah di jalan sudah Pak Kiai. Tapi saya tetap mendapat musibah. Apa musibah? Kullu ma asa'al mu'min, apa saja yang menyusahkan orang mukmin adalah musibah. Maka kalau kita mendapatkan musibah, kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah tanda orang-orang beriman para jemaah sekalian. Maka mari kita jaga iman kita, pelihara iman kita. Bagaimana sekiranya nanti kita menghadap kepada Allah dengan membawa iman? Yang pertama dengan jaga apa para jemaah sekalian? Aktsiru min qauli la ilaha illallah
perbanyaklah olehmu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Zikir di mana saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apalagi nanti kita berharap akhir daripada hidup saya dan Bapak ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Ini tidak mudah, tapi harus saya sampaikan. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa akhir hidupnya ketika nazak sekarat, la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ini jaminan dari Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 2, para jemaah sekalian, jaga iman kita dengan memperbanyak taat, ibadah kepada Allah. Karena al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bi taat, bertambah dengan taat, wa yanqusu bil maksiat, dan akan berkurang, menipis, bahkan bisa habis dengan perbuatan maksiat. Karena itu para jemaah sekalian, mari bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma khtim lana bil iman. Tutuplah hidup kami dengan iman. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang merubah-rubah hati, tsabbit qulubana ala dinik. Mantapkan ya Allah, tetapkan ya Allah hati kami selalu mengikuti jalan-Mu dan agama-Mu. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.